Balik lagi di Todopedia dan kali ini kita bakalan bahas tentang berapa harga wajar dari 4 saham bank. Ada NISP, BDMN, BBTN, sama BNGA. Kita akan hitung berapa harga yang wajar untuk beli 4 saham ini kalau tujuannya untuk investasi jangka panjang. Sebelum kita mulai, subscribe dan tekan lonceng supaya kalian up to date terus sama channel ini. Dan kalian juga bisa kasih super thanks kalau misalnya kalian suka sama kontennya untuk bantu channel ini supaya terus tumbuh. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, pertama kita bahas saham NISP atau Bank OCBC NISP. NISP ini saham bank yang punya market cap 27 triliun rupiah dan ini tergolong saham bank second liner. Selama beberapa tahun terakhir, NISP ini mengalami pertumbuhan yang bisa dibilang moderat, nggak tinggi dan nggak terlalu rendah juga. Total pinjamannya tumbuh rata-rata 5% per tahun dan total equity-nya tumbuh rata-rata 9% per tahun. Operating income sama net income-nya juga tumbuh dengan growth rate yang moderat selama beberapa tahun terakhir, ada di kisaran 7-8% per tahun. Nah, pertumbuhan pendapatannya NISP ini sebenarnya konsisten ya, bahkan pas tahun 2020, pas pandemi COVID, mereka masih bisa numbuhin pendapatannya. Jadi meskipun pertumbuhannya nggak terlalu kencang, tapi tren pertumbuhannya ini cukup konsisten. Nah, tapi di tahun 2023 ini NISP berhasil cetak pertumbuhan pendapatan bunga bersih atau net interest income yang naik 21%, yang ngebuat pendapatan operasionalnya naik 14%, pre-provision operating profit atau PPOP itu tumbuh 17%, dan itu ngebuat laba bersihnya bisa tumbuh sampai 25% year over year. Jadi di sini kita bisa lihat ya kalau NISP ini mulai ada tanda-tanda peningkatan kinerja. Dari yang tadinya tumbuhnya cuma single digit aja, sekarang udah bisa belasan sampai 20%-an. Nah, pendapatan bunganya NISP yang naik ini ternyata didorong dari net interest margin yang naik cukup tinggi dari 3,7% ke 4,4%. Jadi emang bunga pinjamannya NISP ini naik yang ngebuat pendapatan bunganya juga ikutan naik. Next kita lihat rasio finansialnya NISP. Return on equity-nya 12%, ini termasuk lumayan bagus, dan kalau kita lihat ya trennya selama beberapa tahun terakhir ini agak kurang bagus return on equity-nya. Cuma bisa maksimal di 11%. Tapi bisa ada peningkatan ke 12% di tahun 2023. Artinya nggak cuma net interest margin-nya aja yang mengalami peningkatan, tapi juga return on equity-nya. Next untuk CASA rasio sama cost of fund, CASA-nya ada di 54% dan ini termasuk kurang bagus. Karena artinya dana yang bunganya gede itu porsinya cukup gede di dana pihak ketiganya NISP. Dan itu ngebuat cost of fund-nya bengkak sampai 3,3%. Artinya NISP ini cukup boros dari segi beban bunga atau beban yang harus mereka bayar ke nasabahnya NISP yang punya tabungan atau deposito. Nah, CASA itu bagusnya minimal ada di 60% dan cost of fund itu bagusnya di bawah 2%. Next untuk rasio kredit macet atau non-performing loan ada di 2,3%, ini termasuk moderat, nggak jelek tapi juga nggak terlalu bagus banget. Loan to deposit rasionya ini bagus, ada di 79%, artinya NISP ini bagus dari segi likuiditas. Kesiapan modal atau capital adequacy ratio ada di 23%, ini juga termasuk bagus. Dan cost to income rasionya ada di 43%, ini termasuk moderat. Artinya dari segi efisiensi operasional, NISP ini termasuk moderat. Nah, kalau kita lihat trennya selama setahun terakhir, return on equity-nya ngalami peningkatan, cost to income rasionya turun, yang berarti efisiensinya NISP ini makin bagus. Terus NPL atau non-performing loan-nya turun, yang artinya kredit macetnya berkurang, sama capital adequacy rasionya yang naik, yang artinya kesiapan modalnya makin bagus. Dan ini jadi pertanda ya, kalau NISP ini sebenarnya ngalami peningkatan kinerja dan ini pertanda yang bagus. Secara rasio overall NISP ini sebenarnya biasa aja, nggak bagus dan nggak jelek juga. Tapi bagusnya nih ada peningkatan kinerja ya, dan harapannya NISP ini ke depannya kinerjanya bisa makin bagus. Nah, secara valuasi NISP ini kelihatannya murah ya, price to earning-nya cuma 7 kali, terus price to book value atau PBV-nya bisa di bawah 1, cuma 0,7 kali. Tapi kita tetap bakalan hitung harga wajarnya ya, buat tahu apakah NISP ini beneran murah atau enggak. Nah, cara kita hitung harga wajarnya itu pakai cara discounted dividend model, dimana kita bakal hitung fair value-nya dari berapa perkiraan dividen sama capital gain yang akan kita dapat di masa depan. Nah, untuk proyeksi berapa dividen sama capital gain yang bakalan kita dapat di masa depan, kita perlu bikin asumsi. Dan kita bikin proyeksinya ya untuk 10 tahun ke depan. Anggapannya kita mau invest untuk time frame 10 tahun.
Step pertama untuk tahu berapa perkiraan dividen di masa depan, kita perlu bikin asumsi pertumbuhan EPS-nya NISP. Nah, beberapa tahun terakhir pertumbuhan NISP itu ada di sekitaran single digit, nggak terlalu kenceng. Jadi kita asumsiin aja pertumbuhannya ada di sekitaran segitu juga. Kita asumsiin di 6% per tahun growth. Next, step kedua, kita asumsiin valuasi price to earning-nya NISP di tahun ke-10 nanti pas kita mau jual saham NISP. Nah, ini kita asumsiin aja PI-nya itu setara dengan rata-rata PI-nya NISP selama 10 tahun terakhir yang ada di 9 kali. Jadi kita pakai asumsi 9 kali PI. Next, step yang ketiga, kita asumsi berapa dividen payout ratio NISP ke depannya. NISP beberapa tahun terakhir bagiin dividen dengan payout ratio itu 20-40%. Range-nya segitu. Nah, untuk asumsi dividen payout ke depannya, ini kita asumsiin aja, kita pakai rata-ratanya, 30%. Terakhir untuk ROI atau Return on Investment, kita mau return 15% per tahun dari saham NISP karena NISP ini bank second liner yang punya potensi resiko yang cenderung lebih gede ya dari bank besar karena kinerjanya nggak sebagus bank-bank besar. Jadi karena resiko dari saham NISP ini potensi resikonya lebih tinggi, kita juga mau return yang tinggi. Oke, sekarang kita lihat ya. Ternyata dengan asumsi tadi, kita dapat harga wajarnya NISP itu ada di 970. Dan di harga sekarang di 1100 sampai 1200-an ini NISP udah termasuk kemahalan. Jadi meskipun PER sama PBV-nya kecil, tapi ini saham NISP masih tergolong over value. Jadi NISP ini baru bagus buat investasi itu di bawah harga 970. Next, kita ke Bank CIMB Niaga atau BNGA. BNGA ini bank swasta yang banyak nyalurin kredit ke segmen corporate sama consumer. Selama beberapa tahun terakhir, operating income-nya BNGA tumbuh rata-rata 4% per tahun, tapi laba bersihnya bisa tumbuh rata-rata 17% per tahun. Yang artinya meskipun pertumbuhan pendapatannya BNGA ini pelan-pelan, tapi mereka bisa ningkatin efisiensi yang ngebuat labanya bisa tumbuh lebih kencang. Di tahun 2023 ini juga pertumbuhan operating income sama pre-provision operating profit atau PPOP-nya pelan-pelan aja di kisaran 4-5% year over year. Tapi karena beban provision atau pencadangannya turun, itu ngebuat laba bersihnya jadi bisa tumbuh 27% year on year. Next, kita lihat rasio finansialnya. Return on equity atau ROE ada di 15% dan ini termasuk bagus. Artinya BNGA ini bisa hasilin 15% profit dari modal yang dia tanemin di bisnisnya. Dan kalau kita lihat trennya selama beberapa tahun terakhir ini ngalami peningkatan yang bagus. Yang berarti profitability-nya BNGA ini makin bagus dari waktu ke waktu. Next, net interest margin atau NIM ada di 4,6% dan ini termasuk cukup bagus, bisa di atas standar minimal di 4,5%. Yang berarti kalau BNGA ini punya kemampuan yang bagus dalam mencetak pendapatan bunga bersih. Terus untuk CASA rasio ada di 64%, ini termasuk cukup bagus, artinya dana murahnya atau dana yang bunganya kecil itu lebih banyak dari dana mahal atau dana yang bunganya gede. Tapi meskipun CASA-nya gede, ternyata cost of fund-nya juga gede ya, bisa sampai 3%. Artinya BNGA ini ngebayar bunga rata-rata 3% ke nasabah yang punya rekening tabungan sama deposito di BNGA. Dan ini termasuk gede dan ini nggak bagus. Cost of fund ini bagusnya ada di bawah 2%. Tapi cost of fund-nya yang tinggi ini sebenarnya wajar ya, karena memang suku bunga ini kan lagi tinggi, yang ngebuat bunga tabungan sama deposito itu jadi naik. Next, rasio kredit macet atau non-performing loan ada di 2,5%, ini termasuk cukup oke. Terus loan to deposit rasio 86%, ini cukup bagus dan ini artinya likuiditasnya BNGA masih termasuk bagus. Terus capital adequacy ratio 23%, ini bagus ya, bisa di atas 20% yang artinya BNGA punya kesiapan modal yang memadai. Dan cost to income ratio di 43,3%, ini bagus, bisa di bawah 50% dan ini pertanda kalau BNGA ini termasuk bagus dalam hal efisiensi pengeluaran. Secara valuasi BNGA ada di 0,9 kali price to book value atau PBV sama 7,5 kali price to earning. Ini kelihatannya cukup murah apalagi dengan kita pertimbangin kinerja fundamentalnya BNGA yang overall lumayan bagus. Emang nggak sebagus bank-bank besar kayak Big Four Bank tapi masih termasuk bagus. Nah tapi beneran murah, beneran under value atau enggak, kita bakal cek dengan cara kita hitung harga wajarnya dengan cara discounted dividend model. Dimana kita bakal hitung harga wajarnya BNGA berdasarkan berapa keuntungan dividen dan capital gain yang bakalan kita dapat di masa depan dari saham BNGA. Nah untuk tahu berapa dividen dan capital gain di masa depan, step yang pertama kita mesti tentuin dulu berapa EPS-nya atau earnings per share-nya BNGA di masa depan. Nah, untuk perkirain EPS-nya berapa, kita perlu bikin asumsi berapa pertumbuhan EPS-nya BNGA untuk kedepannya.
Nah, kalau kita bercermin dari pertumbuhannya BNGA, beberapa tahun terakhir, pendapatannya itu tumbuh sekitaran 4-5% per tahun, dan labanya itu tumbuh 17% per tahun rata-rata. Nah, kita kan nggak tahu ya berapa pertumbuhan BNGA buat kedepannya. Jadi kita mau pakai asumsi yang lebih konservatif, dan kita asumsiin aja kedepannya itu labanya, tumbuhnya itu setara dengan pertumbuhan pendapatannya. Jadi kita asumsiin aja growth 5% per tahun untuk pertumbuhan EPS-nya BNGA untuk kedepannya. Next step yang kedua, kita buat asumsi price to earning di tahun ke-10 nanti pas kita mau jual saham BNGA. Jadi anggapannya nih ya, kita mau invest di BNGA itu untuk jangka waktu 10 tahun ke depan. Nah, untuk price to earning di tahun ke-10 ini kita asumsiin aja dengan price to earning rata-ratanya BNGA selama 10 tahun terakhir yang ada di 11 kali. Jadi kita asumsiin di 11 kali price to earning. Next, step yang ketiga, kita buat asumsi berapa dividen payout ratio BNGA ke depannya. Kalau kita bercermin dari beberapa tahun terakhir, payout rasionya itu ada di sekitaran 50-60%. Jadi kita asumsiin aja ke depannya itu dividen payout rasionya BNGA itu ada di 50%. Terakhir, step yang keempat, kita tentuin berapa ROI atau return investasi yang kita mau dari saham BNGA. Nah, kita mau return itu 15% per tahun dengan pertimbangan kalau BNGA ini bank second liner di mana dia punya potensi resiko dan potensi ketidakpastian yang cenderung lebih tinggi daripada bank besar terutama Big Four Bank. Jadi karena resikonya cenderung lebih tinggi, kita juga mau return yang lebih tinggi juga dan 15% ini menurut gua cukup tinggi untuk saham BNGA. Oke, jadi dengan asumsi ini ternyata kita dapat harga wajarnya BNGA itu ada di 1.725. Jadi di harga sekarang, per video ini dibuat ada di 1.705, BNGA ini bisa dibilang pas ada di harga wajarnya. Ini sebenarnya masih cukup bagus buat buy untuk tujuan investasi jangka panjang, tapi kalau kalian mau ada margin of safety, berarti sebaiknya tunggu BNGA ini turun lagi ke harga sekitaran 1.600 atau di bawahnya, tergantung dari berapa persen margin of safety yang kalian mau. Next, kita ke saham Bank Danamon atau BDMN. BDMN ini bank yang merupakan anak usahanya Mitsubishi UFJ Financial Group atau MUFG. Dan sekaligus induk usahanya Adira Finance atau ADMF. BDMN ini bank yang banyak nyalurin kredit ke segmen enterprise banking, di mana di dalamnya itu termasuk segmen corporate sama komersil. Selain itu dia juga banyak kasih kredit ke Adira dan sisanya disalurin ke consumer dan UKM. Selama beberapa tahun terakhir, operating income sama net profitnya BDMN ini dalam tren yang naik turun nggak konsisten. Sempat naik sampai tahun 2018, terus anjlok di tahun 2019 sama 2020, abis itu melejit lagi di tahun 2021 sama 2022. Nah, di tahun 2023 ini sampai di kuartal kedua, pendapatan bunga bersihnya BDMN bisa naik 7% year over year, operating income-nya tumbuh 6%, terus pre-provision operating profit atau PPOP itu tumbuh 5%, tapi net profit-nya justru turun 11%, dan itu karena kenaikan dari cost of credit. Jadi bisa dibilang ini tren yang nggak konsisten ya, dan kalian yang mau invest di BDMN, kalian mesti waspada sama tren yang fluktuatif kayak gini, karena bisa dibilang ke depannya nih ya, tingkat ketidakpastiannya itu cukup tinggi dari BDMN. Next, kita lihat rasio finansialnya BDMN. Net interest margin atau NIM-nya ini tinggi banget, bisa sampai 8%, yang artinya BDMN ini punya kemampuan yang bagus dalam mencetak pendapatan bunga bersih. Nah, tapi ternyata itu nggak diikutin sama return on equity yang bagus. Ini ROE-nya cuma 6,8% dan ini rendah banget. Jadi kemampuan BDMN untuk cetak pendapatan bunga yang bagus ini ternyata nggak diikutin sama kemampuan yang bagus untuk cetak laba bersih. Dan tren ROE-nya BDMN ini selama beberapa tahun terakhir ini juga termasuk rendah. Jadi overall BDMN ini masih kurang bagus dari segi profitability. Next, untuk CASA rasio ada di 56%, ini juga masih kurang bagus. Dan cost of fund-nya ada di 2,9%, ini juga termasuk masih kurang bagus. CASA rasio itu bagusnya minimal ada di 60% dan cost of fund itu bagusnya di bawah 2%. Tapi untuk cost of fund yang tinggi ini masih bisa ditoleransi ya, karena emang faktor kenaikan suku bunga selama setahun terakhir itu ngebuat bunga tabungan sama deposito ini jadi naik. Next, untuk rasio kredit macet atau non-performing loan ada di 2,3%, ini termasuk angka yang bagus. Non-performing loan atau NPL itu bagusnya di bawah 4%, dan kalau bisa di bawah 3% itu lebih bagus lagi. Next, loan to deposit rasionya BDMN ini ada di 99,5%. Ini termasuk terlalu tinggi dan ini nggak bagus dari segi likuiditas. Karena bisa dibilang BDMN ini total pinjamannya itu sampai 99% dari semua dana yang dideposit. Yang artinya nggak nyampe 1% yang disimpan buat jadi cadangan.
Nah, ini bisa jadi bahaya banget kalau misalnya banyak nasabah yang tiba-tiba narik duit dari BDMN dan pas mau narik ternyata BDMN nggak punya duit yang mau ditarik karena lagi disalurin ke kredit. Dan kasus ini pernah terjadi tahun ini sama Silicon Valley Bank ya. Jadi kalau misalnya kalian sering dengar berita tentang Silicon Valley Bank, kurang lebih kasusnya mirip-mirip kayak gini. Jadi LDR 99% ini termasuk bahaya banget. Next, untuk rasio kesiapan modal atau capital adequacy ratio ada di 28% dan ini bagus. Ini pertanda permodalannya BDMN ini masih bagus, masih memadai. Dan cost to income ratio 55% ini termasuk nggak bagus ya, karena ada di atas 50%. Yang artinya kalau cost to income ratio ini di atas 50%, artinya BDMN ini tergolong bank yang boros pengeluaran operasional. Nah, secara valuasi BDMN ini PBV-nya 0,6 kali sama price to earning-nya 9,5 kali. Ini kelihatannya murah ya, apalagi PBV-nya di bawah 1. Tapi dengan fundamentalnya BDMN yang menurut gue termasuk kurang bagus, ditambah tren pertumbuhan yang fluktuatif banget dan gak konsisten, sepertinya udah wajar atau bahkan masih kemahalan kalau BDMN dihargai di valuasi segitu. Nah, tapi di harga sekarang ini BDMN apakah beneran masih murah, wajar, atau udah kemahalan, itu baru akan kita tahu kalau kita hitung harga wajarnya. Dan kita bakal hitung harga wajarnya sama kayak sebelumnya ya, sama kayak BNGA, sama kayak NISP, itu pakai discounted dividend model. Dimana kita bakal hitung harga wajarnya BDMN itu berdasarkan berapa potensi dividen dan capital gain yang akan kita dapat dari saham BDMN. Oke, kita langsung aja masuk step pertama, bikin asumsi pertumbuhan EPS. Untuk tahu berapa perkiraan dividen, kita perlu tahu berapa perkiraan EPS-nya buat ke depannya. Dan untuk proyeksi berapa EPS-nya ke depannya, kita perlu pakai asumsi pertumbuhan. Nah, untuk pertumbuhannya BDMN ini kan nggak konsisten ya. Jadi agak susah nih buat prediksi berapa pertumbuhannya BDMN buat ke depannya. Jadi supaya lebih simpel, kita asumsiin aja ke depannya BDMN ini pertumbuhannya setara dengan pertumbuhan GDP Indonesia yang ada di sekitaran 4-5% per tahun. Anggapannya BDMN ini tumbuh seiring dengan ekonomi Indonesia yang tumbuh. Next, step yang kedua, kita buat asumsi berapa price to earning di tahun ke-10 nanti. Nah, untuk yang ini kita asumsiin aja price to earning-nya itu sama dengan price to earning rata-rata BDMN selama 10 tahun terakhir yang ada di 15 kali. Next, step yang ketiga, kita tentuin berapa dividen payout ratio BDMN buat ke depannya. Nah, kalau kita bercermin dari beberapa tahun terakhir, dividen payout ratio-nya itu ada di sekitaran 35%, jadi kita pakai aja asumsi 35% dividen payout ratio buat ke depannya dari saham BDMN. Step terakhir, tentuin ROI atau return yang kita mau dari BDMN. Dan kita mau return 16% per tahun dari BDMN. Kenapa? Karena kinerjanya itu kurang bagus dan pertumbuhannya nggak konsisten. Bisa dibilang ya, BDMN ini punya resiko dan uncertainty yang tinggi. Nah, karena potensi resikonya tinggi, kita mau return yang tinggi juga. Dan 16% itu return yang menurut gue cukup tinggi buat BDMN. Oke, dari asumsi tadi, ternyata kita dapat harga wajarnya BDMN itu ternyata ada di 2.431. Dan di harga 2.940 ini jelas banget udah kemahalan. Bagusnya beli BDMN ya, kalau mau buat investasi itu bagusnya di bawah 2.400-an. Dan kalau mau pakai margin of safety, mau lebih amannya lagi, ya bisa dibilang bagusnya nih dibeli di bawah harga 2.000. Terakhir kita ke saham Bank BTN atau BBTN. BBTN ini bank yang fokus nyalurin kredit KPR atau housing loan. Kredit housing loan atau KPR ini mencakup sampai 88% dari semua total kredit yang disalurin sama BBTN. Selama beberapa tahun terakhir, laba bersihnya BBTN ini cukup fluktuatif dan naik turun. Sempat turun drastis di tahun 2019, tapi di tahun 2021 sama 2022 ini naik tinggi. Dan di tahun 2023 ini pertumbuhannya stagnan. Jadi pertumbuhan labanya BBTN ini kurang konsisten dan ini mesti kalian waspadain kalau mau investasi di saham BBTN. Tapi sisi positifnya, total loan and financing ini tumbuh cukup konsisten selama beberapa tahun terakhir sampai tahun 2023 dan equity-nya juga tumbuhnya konsisten. Next, kita lihat rasio keuangannya. Return on equity atau ROE ada di 11,9% dan ini termasuk lumayan bagus. Nggak terlalu tinggi banget tapi juga nggak rendah. Kalau kita lihat trennya selama beberapa tahun terakhir, ini cukup oke ya. Return on equity-nya bisa rata-rata ada di 11,2% selama beberapa tahun terakhir. Nah, cuma di tahun 2023 ini return on equity-nya ngalami penurunan. Nah, kenapa bisa turun? Itu kalau kita perhatiin di sini, ada lonjakan equity yang signifikan di tahun 2023, dan itu efek dari right issue yang mereka lakuin di akhir tahun 2022. Sedangkan pertumbuhan laba bersihnya ini stagnan. Nah, jadi ini yang bikin ROE-nya jadi turun. Modalnya nambah, tapi laba bersihnya stagnan.
Oke, next kita lihat di sini net interest margin atau NIM-nya BBTN ada di 3,6%. Ini rendah banget dan ini gue sangat nggak suka. Artinya BBTN ini dapat bunga bersih yang rendah dari bisnis perbankan yang dia jalanin. Bagusnya NIM ini minimal 4,5% untuk bisa dikatakan bagus. Nah, kenapa NIM-nya bisa rendah? Ternyata itu karena ini ya. Casa rasionya 47% dan ini rendah, yang artinya dana yang bunganya kecil itu cuma 47% dan dana yang bunganya gede atau bunganya mahal itu sekitaran 52-53%. Dan itu ngebuat cost of fund-nya BBTN bengkak sampai 3,9%. Yang artinya BBTN ini bayar bunga rata-rata 3,9% ke nasabahnya dia yang punya rekening tabungan. Dan itu bunga yang gede yang ngebuat beban bunganya juga jadi gede dan berakibat pendapatan bunga bersihnya jadi kecil. Casa itu bagusnya minimal di 60% dan cost of fund itu bagusnya kurang dari 2%. Terus untuk non-performing loan atau rasio kredit macetnya BBTN ada di 3,6%. Ini lumayan tinggi dan ini juga nggak bagus. Artinya kredit macetnya BBTN ini termasuk lumayan gede. NPL atau non-performing loan itu bagusnya di bawah 3%. Next, loan to deposit ratio ada di 98%. Ini juga nggak bagus ya, karena artinya likuiditasnya BBTN ini termasuk jelek banget. Dimana kredit yang disalurin BBTN itu sampai 98% dari semua dana yang dia deposit. Ini jelek ya karena artinya uang yang tetap disimpan itu sedikit, cuma 2% doang. Dan itu bisa jadi masalah besar kalau tiba-tiba banyak nasabah yang ngambil duit dari rekeningnya BBTN. Loan to deposit itu amannya ada di range 70-90%. Next, untuk capital adequacy ratio atau rasio kesiapan modalnya BBTN ini ada di 20,4%. Ini termasuk bagus, artinya BBTN ini cukup memadai dari segi permodalan. Dan cost to income ratio atau rasio efisiensi operasional itu ada di 47%. Ini tergolong moderat ya, nggak bagus-bagus banget, tapi juga nggak jelek. Nah, secara valuasi BBTN ini ada di 0,6 kali PBV sama 5 kali price to earning. Ini sebenarnya kelihatan murah ya, tapi dengan kinerjanya BBTN yang overall menurut gua kurang bagus, bisa dibilang memang udah sewajarnya BBTN ini di valuasi yang kecil. Nah, cuma beneran murah atau enggak kita belum tahu, dan sekarang kita bakal hitung harga wajarnya dengan cara yang sama dengan NISP, BNGA, sama BDMN dengan cara discounted dividend model, dimana kita bakal hitung harga wajarnya BBTN berdasarkan berapa keuntungan dividen sama capital gain yang kita dapat dari saham BBTN. Step pertama, tentuin asumsi growth. Pertumbuhan BBTN yang nggak konsisten ini ngebuat kita agak susah prediksi ya berapa growth-nya BBTN buat kedepannya. Jadi kita asumsiin aja BBTN ini pertumbuhannya katakanlah setara pertumbuhan GDP Indonesia di sekitaran rata-rata 4-5% per tahun. Katakanlah 5% per tahun. Jadi anggapannya BBTN ini akan tumbuh seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Next, untuk price to earning di tahun ke-10 nanti pas kita mau jual sahamnya, kita asumsiin aja price to earningnya itu akan setara price to earning rata-ratanya BBTN selama 10 tahun terakhir yang ada di sekitaran 11 kali. Jadi kita pakai aja asumsi 11 kali. Next, untuk dividen payout ratio di tahun 2022, terakhir BBTN ini bagi dividen dengan payout 18% dari total laba bersihnya. Jadi kita asumsiin aja pakai angka yang sama ya untuk tahun 2023, kita pakai 18%. Terakhir, untuk return yang kita mau dari BBTN, karena BBTN ini kinerjanya nggak konsisten, labanya naik turun dan susah diprediksi, jadi potensi ketidakpastian dan resiko di saham BBTN ini bisa dibilang termasuk tinggi. Nah, karena resikonya tinggi, kita juga mau return yang tinggi. Dan untuk saham BBTN, kita mau return 16% per tahun. Dan ternyata dengan pakai asumsi ini, di harga sekarang per video ini dibuat ada di 1270, BBTN ini udah termasuk kemahalan. Dengan harga wajarnya itu ada di 1219. Jadi di harga 1270 ini masih agak kemahalan. Bagusnya menurut gue ya kalau untuk saham BBTN itu dibeli di harga di bawah 1200-an kalau tujuannya memang buat investasi jangka panjang. Oke, jadi itu dia berapa harga wajar saham NISP, BNGA, BDMN, sama BBTN. Kalau kalian suka videonya jangan lupa like, share ke teman kalian, dan jangan lupa juga subscribe channel ini dan tekan lonceng supaya kalian terus up to date sama konten-konten analisa fundamental saham yang masih bakalan gue bawain ke depannya. Disclaimer ya, video ini bukan perintah jual beli tapi cuma analisa aja berapa harga wajarnya. Keputusan balik lagi ke tangan masing-masing dan jangan lupa tetap lakukan analisa mandiri alias do your own research. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.